Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan baru menyadari bahwa Istana Wu sepertinya tidak memiliki bentuk bangunan karena menjadikan langit dan bumi sebagai istananya. Dia juga berpikir untuk memancing sosok dewa asli di depannya agar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Bagaimanapun, hal itu dapat membuatnya lebih memahami kekuatan sebenarnya dari klan dewa asli. Pada saat ini pertarungan antara keduanya terus terjadi di hamparan pasir tak berujung ini. Dalam sekejap mata, keduanya menjelma menjadi makhluk raksasa setinggi ribuan kaki. Dan dalam sekejap mata juga, tubuh besar keduanya berubah menjadi ratusan kaki lagi. Kecepatan kedua belah pihak juga sama sekali tidak melambat. Tentu saja Xiaoyan yang memiliki guntur ekstrim masih memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan. Namun kecepatannya hanya bisa digunakan untuk menghindar. Saat ini, Xiaoyan mencoba terus menyerang berbagai bagian tubuhnya. Sepertinya dia tidak menemukan kelemahan apapun, dikarenakan Xiaoyan juga memiliki tubuh fisik dewa asli, maka secara alami dia juga mengetahuinya. Selama tubuh seorang dewa asli tidak hancur, maka kekuatan pemulihan ki dan darah juga sangat mengerikan. Jika keduanya terus bertarung seperti ini, bisa dipastikan bahwa itu tidak akan ada habisnya. Pukulan Xiaoyan mengenai dagingnya dan suara teredam terus mengguncang seluruh ruangan. Bentrokan kekuatan dahsyat dari kedua belah pihak juga mengakibatkan terbentuknya badai tornado secara terus-menerus. Saat ini, angin dan pasir berterbangan ke segala arah, adapun langit dan bumi tampak lebih gelap. Pemandangan ini seolah-olah membuat orang merasa sedang menyaksikan terjadinya kiamat. Dalam pertarungan antara keduanya, sulit untuk membedakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Namun ada satu hal yang terlihat relatif jelas, yaitu transformasi bentuk tubuh kedua belah pihak. Jelas kecepatan transformasi Xiaoyan seharusnya lebih lambat, namun untungnya dia memiliki guntur ekstrim yang membantunya mengimbangi kecepatannya. Hanya dengan begitu, Xiaoyan dapat mengambil alih serangan lawan. Kekuatanmu tidak lebih dari itu, Xiaoyan berkata dengan dingin. Tujuannya tentu saja untuk membuatnya menjadi marah dan memaksa lawannya menunjukkan kartu trupnya yang sebenarnya. Sekarang Xiaoyan bisa lebih merasakan cara menggunakan tubuh dewa asli di dalam dirinya. Setidaknya sebelumnya Xiaoyan masih belum bisa melakukan transformasi mulus dari 1000 kaki ke 100 kaki. Begitu juga sebaliknya. Hanya saja yang dirasakan Xiaoyan adalah kekuatan ki dan darah yang meledak dari tubuh lawannya terkesan lebih berani dan tidak terkendali. Sementara Xiaoyan masih memiliki beberapa keraguan sebelumnya dan takut tubuh fisiknya tidak mampu menanggungnya. Saat ini Xiaoyan terus memikirkan hal ini dan mencoba mempelajari hal-hal yang belum dia pahami tentang klan dewa asli. Sekarang dia baru menyadari bahwa tubuh fisik dewa asli jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Itulah alasan mengapa klan dewa asli sangat mendominasi di dunia tanpa batas, sehingga mengundang kemarahan publik. Bagaimanapun, mereka akan menyerap inti bintang untuk berkultivasi. Mungkin dewa asli yang dipelajari Xiaoyan selama ini hanyalah puncak gunung es. Di tahun-tahun yang panjang,
Mereka dianggap sebagai eksistensi yang sombong, dan apa yang dilakukan oleh klan Dewa Asli juga telah menimbulkan bencana yang begitu fatal, sehingga seluruh dunia tanpa batas terkubur bersamanya. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan perbedaan antara dirimu dan aku. Apakah menurutmu aku adalah dewa asli bintang 9 sepertimu? Saat berbicara, mata orang tersebut mulai terbuka dan tertutup. Pada matanya ada tanda bintang yang bersinar di dalamnya. Kemudian, kelima jarinya terkepal dan terjadilah ledakan. Saat ini Xiaoyan merasakan energi dan darahnya bergetar. Gelombang paksaan yang kuat ini adalah rasa penindasan yang berasal dari ki dan darah dewa asli yang lebih kuat, sehingga membuat kecepatan energi dan darah di tubuh Xiaoyan menjadi stagnan. Pada saat sosok dewa asli itu mengepalkan 5 jarinya, tubuhnya langsung membesar hingga ribuan kaki. Dalam sekejap mata, pukulannya ditujukan ke arah Xiaoyan. Meski sosok Xiaoyan juga langsung tumbuh menjadi besar, namun ukurannya bisa dianggap masih lebih kecil. Ukuran tubuh Xiaoyan meningkat hingga 3000 kaki. Adapun sosok di depannya, tubuhnya meroket hingga 4000 kaki setelah tanda bintang dewa asli muncul di matanya. Tiba-tiba, tinju keduanya saling bertabrakan seperti meteorit. Pukulan yang mengarah ke Xiaoyan terlihat tidak memiliki gerakan yang mewah. Meski begitu, 5 jari yang membentuk kepalan itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Adapun tinju Xiaoyan berisi api dan guntur. Karena Xiaoyan merasakan tekanan dari pukulan ini, sehingga Xiaoyan langsung menggunakan kekuatan 3 jantung api dan 3 jantung guntur untuk menghadapinya. Pukulan dari kedua sosok yang berada di udara ini tampak spektakuler, dan itu bagaikan 2 jurang alam yang saling bertabrakan. Jonggu dan yang lainnya dengan cepat mundur. Saat ini mereka sudah mundur ribuan kaki jauhnya. Walaupun begitu, mereka masih bisa melihat 2 sosok berukuran besar yang memenuhi langit sedang bertarung di atas pasir kuning. Tabrakan kedua tinju mereka membalikkan pasir kuning di seluruh gurun, dan sebagian langit yang sudah gelap ini hampir sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Dalam konfrontasi singkat ini, Xiaoyan masih bisa berdiri di bawah jalinan jantung api dan jantung guntur. Begitu juga dengan sosok dewa asli yang ada di hadapannya. Namun serangan sosok yang terakhir lebih dari sekedar pukulan saja. Setelah 1 pukulan, dia segera mengangkat lututnya dan memukul lagi. Xiaoyan mencoba memblokir dengan sikunya, tetapi kekuatan sosok itu lebih kuat dari yang dibayangkannya. Saat ini, ada tanda bintang di matanya terus berkedip sehingga kekuatannya bertambah semakin kuat. Lihatlah dirimu yang baru saja menerobos ke dewa asli bintang 9. Bahkan jika kamu meminjam kekuatan eksternal, tidak mungkin kamu dapat menahan seranganku saat ini. Suara rendah dari sosok itu terdengar bersamaan dengan serangan yang terus mengalir ke arah Xiaoyan. Semua gerakannya terlihat seperti trik biasa dan tidak mewah, namun faktanya dia mengarahkan kekuatannya secara ekstrim. Kecuali siku dan lutut, semua serangannya adalah senjata yang bisa merusak tubuh. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan benar-benar bertarung melawan sosok kuat yang juga merupakan anggota klan dewa asli. Dalam hal teknik dan ditambah dengan kekuatan penghancur lawan, Xiaoyan bisa dianggap masih sedikit tertinggal. Merasakan perubahan penyerangan dan penggunaan kekuatannya, Xiaoyan secara bertahap menjadi pasif. Tentu saja, kebanyakan dari orang-orang akan fokus pada pertahanan. Namun dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada yang namanya pertahanan mutlak. Saat serangan itu jatuh ke tubuh Xiaoyan, maka dia pasti akan terluka. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Suara itu keluar lagi, dan pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan, sehingga itu cukup untuk menghancurkan semua yang ada di sini. Di bawah pertahanannya,
Xiaoyan terus memblokir semua serangan dari lawannya dan membuatnya harus menanggung akibatnya. Lengannya dengan cepat mencapai batasnya, sehingga beberapa tulang rusuknya di kedua sisi tubuhnya pun patah. Setelah bintang di mata sosok itu berkelip-kelip lagi, dia langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Adapun Xiaoyan tidak pernah membalasnya dan hanya memblokirnya, sehingga dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat berikutnya, sebuah kaki menyapu ke arah Xiaoyan dan di bawah kekuatan yang dahsyat, sosok besar Xiaoyan langsung melesat keluar. Ketika tubuhnya melesat keluar, Xiaoyan segera mengecilkan tubuhnya hingga 100 kaki. Sepertinya saat ini dia sudah tidak bisa lagi menghadapinya secara langsung. Terlihat ada memar di sekujur tubuhnya dan dia juga menderita banyak patah tulang. Tabrakan semacam ini juga menghabiskan sebagian besar energi dan kekuatan darah di tubuh Xiaoyan. Untungnya, dia telah menerobos ke langkah ketujuh keabadian Kaisar. Bahkan jika darahnya dikonsumsi, dia masih memiliki kekuatan keabadian yang dapat memulihkan tubuh fisiknya dengan cepat. Namun sebenarnya, Xiaoyan hanya berusaha untuk mengamati semua keterampilan yang dipraktekkan oleh lawan di depannya. Jika dia hanya berorientasi untuk mengalahkannya, mungkin Xiaoyan dapat melakukannya. Bagaimanapun, dia masih memiliki beberapa kartu truf lainnya, termasuk keberuntungan dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Kamu tidak bisa menyembunyikan kekuranganmu, dan tidak sulit bagiku untuk melihatnya. Sebenarnya, kamu sama sekali tidak tahu cara bagaimana menggunakan kekuatan tanda bintang Dewa Asli. Sosok Dewa Asli ini berkata dengan penuh kebanggaan, dan itu juga terlihat jelas di sorot matanya. Saat ini keduanya saling berhadapan di pasir kuning yang telah redup. Dan kamu sepertinya tidak mewarisi seni bela diri Dewa Asli, kan? Sosok Dewa Asli itu melanjutkan kata-katanya. Xiaoyan juga dapat melihat saat dia berbicara, darah mengalir dari pori-pori di kulitnya dan dengan cepat mengembun di tangannya. Kemudian, itu berubah menjadi benda yang memancarkan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Xiaoyan terus melihat benda yang terkondensasi di lengan kanannya. Tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat menekannya. Perasaan ini seperti jiwa yang merasakan bahaya. Xiaoyan memaksa dirinya terbangun dari perasaan bahaya yang ekstrim itu. Kamu pasti telah melihat tulang belulang Dewa Asli sebelumnya. Beberapa dari mereka mati di tangan iblis kuno seperti diriku. Dan kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Sosok itu berkata dengan dingin. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.